Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat tahun baru. Maaf ya, kemarin gak upload. Jadi kemarin malam tahun baru aku rada sibuk gitu teman-teman. Gimana nih malam tahun baru teman-teman semua? Nah ini tuh aku lagi sarapan pakai gudeg ya. Ini beli gudegnya tadi suami aku yang beli, tapi nasinya masak sendiri. Jadi akhir-akhir ini juga di daerah aku hujan deras teman-teman. Bahkan tuh kemarin sampai talang yang ada di dapur aku itu airnya overload gitu ya. Jadi membludak gitu, Masya Allah repot sekali. Nah ini tuh kebetulan malam tahun barunya, sore harinya aku mau bikin kue. Jadi ada pesanan kue ulang tahun buat tanggal 1 Januarinya. Jadi ya udah deh, berhubung diambilnya besoknya, jadi aku bikinnya sore aja biar sat-set. Ini aku bakingnya di bawah ya, atau di lantai teman-teman, tapi udah aku pel, udah aku bersihkan semuanya. Berhubung meja makan aku udah dikeluarin sama suamiku karena udah bener-bener rapuh, keropos, terus ketambahan pas kemarin talangnya itu overload kayak banjir gitu ya dapurnya, Masya Allah. Jadi ya udah deh, dapurnya itu sekarang plong-plongan aja, jauh lebih lega. Nah ini untuk adonan base cake-nya udah pernah aku share ya, untuk coklat cake gitu di video-video selanjutnya sih sebelumnya. Jadi alhamdulillah pas malam tahun baru ada pesanan kue, jadi lumayan kan. Bisa buat uang saku pas tahun baruan. Padahal mah tahun baruannya nggak kemana-mana, cuma ke rumah orang tua aja gitu pas malam harinya. Terus ini lanjut ya, aku tadi udah masukin lagi si tepung sisaannya, tepung terigu, terus jangan lupa juga dimasukin margarin. Jadi kali ini tuh pesanan kuenya yang simple klasik, jadi nanti aku juga akan share cara mendekornya gitu ya teman-teman, karena ini yang lumayan cepet untuk bisa di videoin. Mudah-mudahan di tahun baru ini segala kebaikan, keberkahan, kelimpahan rezeki, kesehatan, dan segala sesuatu yang baik-baik mengalir pada kita dan menghinggapi kita semua ya teman-teman. Dan juga tetap menjadi happy dan bersemangat selalu. Oke, ini adonannya udah jadi tinggal aku mau cetak aja di loyang. Kali ini aku pakai satu loyang aja karena nanti ini mau dipotong jadi 2 gitu. Jadi kayak berhubung ini kue yang dipesan itu kue klasik ya, jadi kayak nggak terlalu tinggi juga. Tingginya tuh standar sekitar 8 cm. Tahun baru teman-teman pada masak apa nih? Pasti ada yang barbekyuan mungkin, bakar-bakar ya. Kalau aku nggak masak nih karena kebetulan orang tuaku udah masak banyak, jadi kayak di telepon gitu suruh ke sana mudik. Tapi nggak tahu deh, ini video mudiknya tuh kayak nggak ada gitu teman-teman. Ada, cuman ukurannya beda ya dengan kayak video YouTube. Terus juga pas kebetulan gak bawa tripod, sama juga aku tuh nyampe di tempat orang tua jam 12 malam. Nah ini seperti ini ya penampilan dapur aku yang terbaru, udah gak ada meja makannya. Jadi pelong-pelongan gitu teman-teman, kemarin pasca hujan gede lebat dan banjir pula. Tapi banjirnya cuma di dapur sih, nggak yang sampai ke depan, alhamdulillah. Terus ini aku udah mulai ngoven kuenya, masih pakai oven tangkring sambil aku sedikit beres-beres ya teman-teman. Berhubung ini tuh kejadiannya baru kemarin pas banjir itu. Jadi itu kayak belum sempat aku beresin semuanya, baru kayak aku bersih-bersihkan dulu untuk urusan rapi-rapih, nanti bisa menyusul mipil-mipil gitu biar nggak terlalu capek. Untuk kulkas juga aku singkirkan dulu ke depan kamar mandi gitu loh, ke depan kamar yang kedua itu, biar ini ya nunggu dulu gitu loh, nanti kalau pas hujan turun lagi gimana nih kondisinya, kalaupun riskan gitu, jadi aku taruh di situ aja. Kebetulan kan masih ada space yang lumayan cukup. Nah ini si base cake-nya seperti biasa setelah 30 menit aku ganti ke rak atas pemanggangannya biar matang merata, karena ini kan pakai oven tangkring ya, bukan pakai oven listrik. Oke, setelah base cake kuenya matang, aku tinggal dulu karena suami aku minta ngajakin keluar buat makan. Jadi di sini kita ngebakso, cuman aku mau pesen mie ayam aja gitu. Nah, kalau bakso tuh cepet ya servisnya. Tapi kalau
si mie ayamnya itu ngerebus dulu gitu. Nah ini ada pangsit kuah juga. Biasanya kalau aku makan mie ayam suamiku suka minta pangsit kuah, jadi aku pesenin pangsit kuah juga. Seperti biasa, di sini kita lebih suka makanan kaki lima karena rasanya bener-bener mantep gitu. Terus kalau orang yang Purbalingga mungkin tahu ini tuh tempatnya di Gang Mayong. Nama mie ayamnya itu mie ayam Bang Udin, dan bakso yang suami aku makan itu bakso Pak Suyat. Pasti pada tahu ya, di sini tuh enak. Gimana nih resolusi tahun barunya teman-teman semua, udah pada bikin apa belum? Mudah-mudahan apapun resolusinya bisa kita raih. Kalaupun tidak di tahun ini, mungkin bisa di tahun-tahun berikutnya ya teman-teman. Yang penting kita berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik, menghindari setiap ketidakinginan atau kesalahan-kesalahan. Terus juga selalu optimis serta menyematkan doa-doa pada setiap langkah kita. Aku pun di sini nggak bikin resolusi yang muluk-muluk sih ya. Yang penting tuh semuanya bisa berjalan lancar, bisa menemui hal-hal baik di tahun 2024 ini. Amin. Nah ini tuh udah di tanggal 1-nya. Gimana nih aktivitas hari pertama di tahun baru ini? Mungkin ada yang sibuk ya, karena mungkin di tanggal 2 udah pada nyiapin untuk kayak libur akhir tahunnya udah selesai nih. Mungkin besok udah pada masuk sekolah atau juga udah pada masuk kerja gitu. Pokoknya tetap semangat menyambut tahun yang baru, hari yang baru. Mudah-mudahan segalanya akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Aku pun sama di sini awal tahun menyiapkan apa yang perlu disiapkan, apalagi di sini aku penjual kue rumahan ya teman-teman, meskipun penjual kue rumahan, tapi berhubung sebentar lagi juga masuk Ramadan gitu ya, kurang dari 3 bulan, malah 2 bulan lebih ya masuk Ramadan. Jadi untuk persiapan modal kue lebarannya udah harus dipersiapkan dari sekarang, karena biasanya kalau masuk Ramadan itu aku harus produksi ya kue lebarannya. Jadi 1 bulan sebelumnya itu bahan-bahan, perlengkapan dan alat-alat udah harus dipersiapkan. Karena di sini biasanya nggak hanya kue lebaran yang aku open order, tapi juga kayak hampers, terus juga parcel lebaran gitu. Jadi segala sesuatunya ya, bener-bener deh. Aku mipil-mipil seperti biasa, biar ringan aja gitu nanti pas tiba waktunya untuk produksi. Oke, ini aku udah selesai makan mie ayamnya, udah sampai rumah. Tadi sebelum makan mie ayam itu aku mampir ke toko bahan kue. Ada beli kayak dus kue, terus kayak perlengkapan untuk kue ulang tahun gitu ya. Ini juga buat kayak sarapan aja sih, siapa tahu ada pesanan mendadak lagi. Terus juga di sini mohon maaf ya teman-teman kalau aku nggak nge-shoot di toko bahan kuenya. Ini juga ada hiasan Elsa Frozen, bener gak sih namanya? Lucu ya, biasanya ada yang suka ngedadak gitu pesen kayak pakai figur dari ya tema-tema anak-anak gitulah ya. Makanya di sini aku sediain mumpung di toko bahan kuenya ada. Dan kenapa tadi aku nggak nge-record di toko bahan kuenya, karena memang di sana dilarang mengambil video atau foto gitu. Jadi ya udahlah ya. Ini yang aku belanjakan tadi di sana, kayak ada dus kue tar sama tatakannya, terus ada coklat gitu kan, terus ada figur mainan juga untuk hiasan kue, ada pokoknya perlengkapan kue gitu, ada tepung terigu juga. Ini mulai aku dekor ya teman-teman, jadi simple banget. Base cake-nya setelah matang dibiarin dingin dulu, lalu dipotong jadi 2, dikasih kayak sirup gula gitu, terus dikasih filling tergantung mau selai coklat atau selai stroberi, baru di cover pakai buttercream. Di covernya 1 lapisan aja, berhubung ini sisi luarnya mau didekor pakai coklat pagar seperti ini. Nah ini pun coklat pagarnya yang kayak abstrak gitu ya, karena permintaan dari customer juga seperti ini, kayak bentuk-bentuk Black Forest klasik gitu ya. Terus setelah semua permukaannya kita pagarin pakai coklat, terus di atasnya juga ditaburi dengan coklat putih yang diserut gitu. Ini aku pakai pisau aja sih, karena berhubung ini coklatnya kayak nggak terlalu dingin, jadinya kayak rada tebel-tebel ya, padahal mah ini tipis-tipis.
Terus ditaburi semua permukaan atasnya seperti ini sampai tercover rata dengan semua coklatnya. Jadi aku pakai coklat dark coklat sama coklat putih ya. Lalu dikasih lelehan coklat juga. Untuk coklat batangnya aku pakai merek dari Colata atau Colata sih bacanya. Terus setelah ini aku hias pakai buttercream sama cherry. Jadi kayak ada 4 titik gitu yang aku kasih cherry. Tapi sebelumnya aku pakai buttercream dulu karena ini memang bener modelnya tuh yang klasik gitu ya permintaannya. Lalu si cherrynya aku tusukin pakai tusuk gigi teman-teman, biar kalau dibawa pas diambil customer itu nggak ngegelundung gitu cherrynya. Jadi tertancap ke dalam kuenya. Sebenarnya bikin kue ulang tahun itu dekorasinya nggak terlalu sulit teman-teman, asal kita mau mencoba, dan ini bisa dijadikan usaha sampingan gitu ya dari rumah, nggak perlu keluar rumah, jadi lumayan kan buat tambah-tambah. Oke, dekorasinya tuh simple banget seperti ini. Terus juga aku pakai sedikit dekorasi coklat juga yang aku bentuk kayak koin gitu. Udah tinggal dikasih tulisannya pun pakai kayak coklat, terus dikasih tulisan pakai coklat lele. Gampang kan bikinnya, yang kemarin request aku suruh dekorasi kue udah aku persembahkan ya. Nah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.